We're very sorry for your loss. Grandpa was all I had left. You didn't do things like other people. I made a new friend recently, a she-wolf. She goes around the house a lot. What are you doing? It's okay. You've got a pup. I'm following a falling star. Hi. Forest Ranger Simpson. I heard there was a plane crash. It's pretty terrible. The plane was carrying a lion cub bought by a circus. We haven't found it yet. Keep on searching. Joe, you have to come and see this. There's a wolf pup, a lion cub, and What the hell is that? it's one of Grandpa's girlfriends. What? They're inseparable. The she-wolf didn't come back. I'll have to take care of them myself. You have no right to them. Give me back my lion. I'll never let anything happen to you. I know that I was meant for so much more. How are you going to look after them when they're older? I have to protect them. I'll breathe like I never have before. They love each other. I'll get my lion back one way or another. I'll find the way home. Find the way home. Hari itu ketika Alma harusnya fokus berlatih untuk kompetisi pianonya, dia justru terpukul atas meninggalnya kakek tercinta. Sepulang berlatih, Alma bersiap pergi ke bandara New York karena akan berkunjung ke rumah mendiang kakeknya itu di Kanada. Singkat waktu, Alma pun sampai. Rumahnya itu terletak di pulau pribadi dan berada di tengah hutan. Di sana, Alma disambut oleh Joe yang tak lain adalah ayah baptis atau wali dari keluarganya yang kemudian mengantar Alma ke rumah mendiang sang kakek. Setelah tiba di rumah, Alma melihat sekitar dan mulai mengenang kembali kehidupannya dulu bersama sang kakek. Sampai kemudian, Joe memberikannya handycam berisi pesan yang dibuat sang kakek sebelum meninggal. Di sini Joe bertanya, apakah Alma bisa tinggal lebih lama? Alma menolak karena dia harus pergi lagi ke New York dan harus mempersiapkan kompetisi pianonya. Joe yang mengerti hal itu pun pamit dan akan kembali lagi besok. Malamnya ketika hujan turun lebat, Alma beranjak mengambil handycam untuk melihat video yang dibuat sang kakek. Kakek mengungkapkan beberapa kalimat penyemangat dan juga mengenalkan teman barunya yang datang dari hutan. Dia adalah serigala salju. Lalu setelah itu kakek mengungkapkan rasa sayangnya dan video berakhir. Sementara di sisi lain terlihat seorang pilot sedang berusaha mengendalikan pesawatnya. Tapi gara-gara mesin tidak mau berfungsi dengan baik, pesawat yang mengangkut bayi singa Afrika itu pun terjatuh di dekat tempat tinggal Alma. Tentu saja Alma melihat kejadian mengerikan itu. Dia yang ikut panik sempat ingin mengeceknya tapi batal gara-gara cuaca yang sangat buruk. Keesokan harinya, terlihat serigala salju teman mendiang sang kakek sedang berkeliling hutan untuk mencari makan. Tapi tiba-tiba ternyata jebakan itu dipasang oleh Eli dan temannya yang notabene adalah seorang ilmuwan. Padahal di sini Eli sudah sangat senang karena berhasil menangkap serigala salju incarannya. Tapi pas tiba di sana, serigalanya sudah berhasil kabur. Mereka yang tidak menyerah pun terus mengikuti si serigala dan berniat menembak bius hewan tersebut. Namun sayang sekali, gara-gara Eli yang tidak bisa diam, serigala tersebut dengan cepat masuk ke danau dan menjauhi mereka. Di hari yang sama juga, Alma keluar dari rumah untuk mengecek kecelakaan pesawat semalam. Tapi tanpa diduga, di tengah jalan dia malah bertemu dengan serigala salju yang sedang terjebak. Beruntung, Alma membawa pisau milik sang kakek sehingga dia bisa menolongnya. Dia juga tidak diserang loh oleh serigala tersebut karena Alma memakai jaket kakeknya yang langsung bisa dikenali.
Setelah memastikan serigala baik-baik saja, Alma pun pergi dan bertemu dengan Eli. Alma marah karena dua orang itu sudah seenaknya berburu di pulau pribadi kakeknya. Walaupun pria itu sudah berusaha menjelaskan jika niatnya datang bukan untuk berburu, melainkan ingin menangkap serigala karena akan diteliti dan dilestarikan, Alma tetap mengusir mereka berdua. Scene berikutnya, Alma sampai juga di lokasi kecelakaan pesawat. Terlihat puing-puing pesawat hangus dan berserakan. Lalu ketika Alma berhenti di bawah pohon, tiba-tiba saja Alma sangat terkejut kenapa tiba-tiba ada singa di hutan ini. Tapi walaupun begitu, Alma tetap membawanya pulang. Tidak lama setelah Alma sampai, serigala salju dan anaknya datang karena berusaha bersembunyi dari Eli dan temannya yang masih terus berburu. Alma yang tidak biasa dengan hal ini pun berusaha menghubungi Joe lewat ponselnya. Namun di waktu yang sama ternyata Joe datang ke rumahnya karena ingin memberikan walkie-talkie, mengingat sinyal di wilayah tersebut sangatlah buruk. Setelahnya, Alma langsung menunjukkan keberadaan dua hewan buas itu kepada Joe. Joe sendiri juga takut, tapi dia akan memanggil penjaga yang akan mengurus hewan-hewan tersebut. Tepat ketika Joe pulang, datang beberapa polisi hutan yang ingin memberitahu Alma tentang kecelakaan pesawat semalam. Selain memberitahu kondisi si pilot, mereka mengatakan jika seekor bayi singa yang akan dikirim ke sirkus belum ditemukan. Dan mereka meminta Alma untuk segera melapor jika melihatnya. Mendengar itu, Alma terdiam dan setelah para polisi hutan itu pergi, Alma kembali masuk ke rumahnya. Di sana, dia menemukan beberapa berkas milik kakek yang berisi penentangan tentang penganiayaan hewan sirkus dan kakek ternyata dulu sempat berkampanye mengenai masalah tersebut. Mengetahui hal itu, Alma buru-buru pergi menemui Joe untuk mengatakan jika dirinya akan tinggal lebih lama sampai hari kompetisi tiba. Dan untuk menenangkan orang tua itu, Alma berbohong soal hewan-hewan di rumahnya. Dia bilang hewan itu sudah ia bereskan jadi Joe tidak perlu khawatir. Jadi, alasan Alma melakukan hal tersebut karena dia ingin melindungi mereka seperti apa yang kakeknya dulu lakukan. Kini, keseharian Alma dihabiskan untuk bermain bersama si bayi singa dan serigala, melihat mereka tumbuh dengan baik dan akur dibantu oleh sang induk yang setiap harinya memberi mereka asupan ASI. Hingga tibalah hari kompetisi piano yang mengharuskan Alma meninggalkan mereka sendirian di rumah. Di saat Alma berusaha menunjukkan penampilan terbaik sampai akhirnya dia lolos masuk ke orkestra Amerika, ibu serigala yang hari itu sedang mencari makan kembali diburu oleh Eli dan temannya. Crazy. Oh, where have you been hiding all this time? Sehingga yang terjadi adalah rumahnya kini menjadi sangat berantakan. Alma yang bingung mulai mencari si ibu serigala di hutan, tapi sudah beberapa kali memanggil, dia tak kunjung kembali. Kini, Alma pun harus berjuang sendirian dalam mengurus bayi-bayi malang itu. Selain memberi makanan yang bergizi, Alma juga memberikan tempat tidur yang nyaman walau akhirnya mereka datang ke kamarnya untuk tidur bersama. Tapi esoknya, kebohongan Alma harus terbongkar karena tiba-tiba Joe datang. Alma yang merasa bersalah pun berusaha untuk menjelaskan keadaan sebenarnya dan niat baiknya untuk meneruskan kampanye kakeknya dulu. Awalnya Joe tidak setuju karena selain hewan-hewan itu buas, tempat ini juga bukan habitat mereka. Namun setelah Alma berusaha meyakinkan Joe, akhirnya pria tua itu membiarkan Alma merawat mereka. Di sini, Joe juga sebenarnya diberitahu jika Alma sudah lolos dan berkesempatan ikut menjadi bagian orkestra di Amerika. Tapi sayangnya, Alma menolak tawaran tersebut dan lebih memilih mengurus bayi-bayinya. Singkat cerita, musim dingin tiba. Alma dan Joe baru saja tiba setelah membeli beberapa daging untuk makan Mozart si serigala dan Dreamer si singa.
Dan karena ukuran tubuh mereka sudah sangat besar, Alma sengaja membeli papan peringatan awas ada anjing galak agar tidak ada orang yang datang di sekitar rumahnya. Lalu setelah memasukkan Dreamer dan Mozart di kamar mereka, Alma diminta oleh Joe untuk selalu memberikan kabar untuknya. Karena gara-gara mengerikannya Dreamer dan Mozart, Joe tidak bisa setiap hari menjenguknya. Hal itu pun dengan senang hati dilakukan oleh Alma. Setiap hari mereka berkomunikasi lewat walkie-talkie sembari melihat tumbuh kembang Dreamer dan Mozart. Tapi suatu hari, hewan-hewan itu bermain terlalu jauh sehingga Alma pun harus mencari mereka karena sudah waktunya untuk makan. Di sisi lain, ada seorang ibu yang sedang naik perahu bersama anaknya. Anaknya itu tertarik dengan bunga-bunga di pulau milik Alma. Padahal ibunya sudah memperingati anak itu untuk tidak ke sana karena pulau itu adalah pulau pribadi. Tapi karena terus merengek, ibu pun membiarkannya. Beberapa saat setelah mereka selesai memetik, Dreamer dan Mozart berlari mengejar mereka. Alma yang melihat hal itu pun berusaha menghentikan kedua hewannya, tapi yang terjadi Alma malah terjatuh dan pingsan terbentur batu. Di tempat lain, Joe panik karena Alma tak kunjung membalas pesannya. Karena takut telah terjadi sesuatu, Joe dengan cepat pergi ke rumah Alma. Tapi sial, Joe tak mendapati Alma di rumah, yang kemudian dirinya berusaha pergi ke tempat lain hingga dilihatnya lah Dreamer dan Mozart di samping danau dengan Alma yang sudah tergeletak tak berdaya. Di rumah sakit, dokter menyatakan Alma mengalami gegar otak. Tapi syukur Alma masih punya peluang besar untuk sembuh. Joe memang lega, tapi dia masih merasa bersalah karena telah memisahkan Alma dengan dua hewan kesayangannya. Hari ini di pusat konservasi, Eli datang untuk mengambil serigala salju milik Alma untuk ia masukkan ke penangkarannya. Sedangkan Jack dan anaknya Rafa yang berasal dari sirkus datang juga karena ingin mengambil Dreamer. Ketika Jack sedang mengobrol dengan petugas, Rafa yang menyadari jika Dreamer sedang stres pun mencoba memutar musik miliknya. Dia berpikir jika hal itu bisa mengurangi stres yang kini sedang dirasakan oleh singa tersebut. Singkatnya, kini Dreamer sudah sampai di lokasi sirkus milik Jack. Rafa juga kembali memutar lagunya dan sedikit demi sedikit mencoba dekat dengan Dreamer. Tapi tiba-tiba ayah datang dan menyuruh Rafa untuk menghentikannya. Ternyata dia ingin menjinakkan Dreamer menggunakan obat, lalu akan memotong kukunya demi keselamatan bersama. Kembali ke Alma yang kini sudah mulai pulih keadaannya. Setelah diberitahu oleh Joe jika kedua hewannya sudah dibawa ke pusat konservasi, Alma yang tadinya mau mengikhlaskan mereka tiba-tiba berubah pikiran dengan nekat kabur dari rumah sakit dan meminta Joe menjemputnya, lalu pergi bersama mengambil Dreamer dan Mozart dari pusat konservasi. Tapi baru saja sampai, salah satu petugas menyuruh Alma dan Joe pergi karena mereka tidak punya hak atas Dreamer dan Mozart. Dia juga berkata Alma bisa saja dikenakan denda karena sudah menyembunyikan hewan dengan spesies yang hampir punah. Alma yang tidak terima pun berusaha membela diri dan balik menyalahkan si petugas. Tapi Joe yang tidak ingin masalahnya tambah runyam menyuruh Alma untuk pergi dan mencari solusi yang lain. Dan benar, Alma teringat dengan Eli, si ilmuwan yang berniat melestarikan serigala salju. Di hari itu juga dia menghubungi Eli dan berpura-pura sedang mencari serigala salju. Tapi sayang, Eli mengenali suaranya yang akhirnya telepon pun dimatikan. Karena gagal mencari Mozart, setiap harinya Alma berkunjung dari satu sirkus ke sirkus yang lain berharap bisa menemukan Dreamer. Sementara di penangkaran, tepatnya di malam hari, Mozart dengan cerdasnya menggali tanah yang kemudian dia gunakan untuk melarikan diri. Eli lalu menghubungi Alma yang kini sedang berusaha mencari Dreamer. Dia bertanya apakah Mozart datang kepadanya. Alma pun menjawab, jika Mozart tidak datang kepadanya, melainkan dia pasti kini sedang mencari saudaranya yang tak lain adalah Dreamer. Dan memang benar dugaan Alma, serigala itu kini sudah tiba di area sirkus dan berniat untuk menyelamatkan Dreamer. Awalnya singa itu tidak menggubris kedatangan Mozart gara-gara efek obat yang diberi oleh Jack. Tapi Mozart yang tidak menyerah berusaha memancing Dreamer dengan mengajaknya bermain, kemudian bersembunyi ketika Jack dan Rafa datang.
Tepat ketika waktunya tiba, Mozart lari dan langsung menyerang Jack, hingga dirinya dan Dreamer pun kini bisa bersama lagi. You monster, you. Dad, are you okay? Dad! Jack kebingungan kenapa hewan itu bisa kabur padahal 2 hari yang lalu dirinya sudah memberikan obat penenang. Di sini Rafa panik dan berniat memanggil polisi karena takut hewan itu menyakiti orang lain di luar sana. Tapi karena Jack tidak mau singanya itu diambil, dia memutuskan untuk mencarinya sendiri ditemani oleh Rafa. Sedangkan Eli datang ke rumah Alma untuk meminta pertolongan karena menurutnya hanya Alma lah yang bisa menemukan Mozart. Tapi karena caranya yang kurang sopan, Alma menjadi marah-marah dan terus mengoceh sehingga Eli terpaksa harus menggunakan perahu milik Alma untuk pulang. Namun sial, ternyata perahu itu kehabisan bensin yang memaksa Eli kembali kepada Alma dan mengajaknya bekerja sama secara baik-baik. Selain memberitahu jika Dreamer juga kabur berkat bantuan dari Mozart, Eli menunjukkan posisi kemana Mozart pergi karena dia telah memasang GPS. Tapi karena di wilayah itu sinyal sangat buruk, jadi dia mengajak Alma untuk mencarinya bersama di titik koordinat terakhir. Kembali ke Mozart dan Dreamer yang diam-diam masuk ke sebuah toko karena kelaparan. Tapi baru saja menikmati daging yang segar, petugas keamanan melihat keberadaan mereka yang akhirnya membuat orang-orang ketakutan. Berita tentang keberadaan mereka pun disiarkan agar semua orang bisa waspada. Terlihat para polisi sedang menyusuri hutan untuk menemukan hewan-hewan tersebut, tapi ternyata mereka kurang cepat dengan Jack dan Rafa. Dengan senapan yang dia bawa, Jack berusaha membidik Dreamer dan membuatnya pingsan. Tapi tiba-tiba dari sisi yang lain, Mozart datang untuk menghentikannya. Karena dosis yang ada pada obat itu terlalu kuat, Rafa pun disuruh sang ayah untuk mencabut jarum suntiknya. Lalu tanpa sepengetahuan dari Jack, anak itu diam-diam memasukkan sesuatu ke dalam mulut Mozart yang dia yakini bisa menyelamatkan serigala tersebut. Jack dan Rafa kini sudah berada di bar untuk beristirahat, tapi tidak lama kemudian Alma dan Eli datang karena pelacak Mozart berada di tempat tersebut. Yang ternyata kalung milik Mozart sengaja dibawa oleh Rafa. Jack yang tidak ingin berurusan dengan Alma dan Eli pun berbohong dengan mengatakan jika kalung itu ia temukan di jalan. Tapi belum lama Alma dan Eli keluar, Rafa dengan cepat menemui mereka dan mengakui jika dirinya baru saja bertemu dengan Mozart. Singkat cerita, ketika mereka sampai di hutan, Mozart sudah tidak ada di tempat. Alma pun mulai pasrah karena ia tahu jika polisi akan menemukan mereka lebih dulu. Namun tiba-tiba dia mendapatkan ide, yaitu dengan memutar musik lewat mobilnya Eli dan berharap 2 hewan buas itu bisa mendengarnya. Suaranya memang samar-samar, tapi ternyata Dreamer berhasil mendengarnya hingga dia pun berhasil bertemu dengan Alma. Alma yang paham dengan isyarat Dreamer meminta Eli dan Rafa untuk menunggu di mobil, sedangkan dirinya akan mengikuti singa tersebut. Dia kini sedang dituntun pergi ke gubuk miliknya dulu yang di dalamnya sudah ada Mozart dengan keadaan yang lemah. Alma pun kemudian kembali lagi untuk memanggil Eli dan Rafa. Tapi ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba Jack datang sambil menodongkan senapannya. Tapi beruntung Rafa perlahan bisa menyadarkan ayahnya itu dengan mengatakan jika apa yang selama ini ayah lakukan kepada para hewan sangat salah dan sama sekali tidak membuatnya senang. Beberapa saat setelah Rafa dan Jack pergi, para polisi datang. Hal itu pun membuat Alma menyuruh Eli pergi dan menemui Joe, sedangkan dirinya akan pergi ke pohon ajaib. Ternyata pohon itu adalah jalan keluar yang dulu Alma dan kakeknya buat, yang kini ia gunakan lagi untuk membawa kabur Mozart dan Dreamer. Tapi ketika mereka berhasil keluar dan sampai di tepi danau, Dreamer tidak mau ikut karena takut air. Alma sudah berusaha meyakinkan singa itu jika semua akan baik-baik saja. Namun nyatanya Dreamer lebih memilih mengorbankan dirinya ditembak para polisi demi membiarkan Mozart dan Alma pergi. Kini Alma dengan sangat terpaksa harus kabur hanya dengan Mozart.
Sepanjang ia berenang hingga sampai di rumahnya, Alma hanya bisa pasrah karena mengetahui jika Dreamer kini sudah tewas. Tapi beberapa saat kemudian, dari balik pepohonan Dreamer datang dengan keadaan yang masih baik-baik saja. Entah apa yang sudah terjadi di dalam hutan sana, tapi nyatanya Dreamer masih bisa pulang dan bermain dengan saudaranya lagi. Setelah kejadian itu, Alma menjadikan pulau pribadinya sebagai tempat tinggal untuk Dreamer dan Mozart. Di depan banyak orang, Alma berkata, terlepas dari salah atau tidaknya dia merawat Dreamer dan Mozart, tapi Alma telah belajar banyak hal dari persahabatan mereka berdua. Dan film pun berakhir. Cocok banget kan filmnya buat ditonton bareng keluarga. Dan menurut Mimin emang Alma salah sih, dia ngerawat hewan yang habitatnya bukan di tempat itu. Tapi Mimin akan kasih jempol berapa ya? 1, 2, 3, yang banyak deh. Soalnya dia berani banget membebaskan hewan dari penyiksaan orang-orang yang gak bertanggung jawab. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya rasa mengucapkan atur nuhun, bye and see you.